إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وجميع آبائنا وأمتنا كفر المسلمين والمسلمين والكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك Yang viral itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kan kewajiban orang yang merusak ibadah hajinya dengan jima. Nah ini orang haji jima, maka bujune nggak oleh. Wajibu ala mufsidin nusukin min hajin wa umratin biwakin badanatun bisa seperti udiyah wa ingkana nusuku naflan. Orang yang merusak ibadah haji atau umrohnya dengan jima wajib menyembelih unta dengan sifatnya yang mencukupi korban. Jadi untanya unta yang seperti untuk korban sah itu. Walaupun ibadah hajinya ada sunnah. Nah, yang kedua, ketiga. Saya ulangi. Ini Mas Isama. Bagi orang yang merusak haji, min haji wa umratin, ibadah haji dan umrah dirusak bimusidin dengan bibatin dengan berjima. Wajib apa? Badanatun seekor unta. Bisibatil udhiyati dengan yang bisa untuk korban. Wa in kana nusukun naflan, walaupun nusuknya itu naflan sunnah. Neng 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 neng. Itu al-muradatul wa minal ibli karena unsa. Bain ajaza ibadanati wa baqaratun. Bain ajaza anha fasabu syahin. Cuma yuqawimul badanata fayatasaddahu bikimatiha. Aman cuma yasumu an kulli mujin yauman. Maksudnya ialah seekor unta jantan atau unta betina. Kalau tidak mampu beli unta, maka dengan sapi. Sapi bisa regane 20 juta, 20 juta sapi. Tidak mampu dengan sapi, dengan 7 ekor kambing. 7 ekor kali 3 juta, 21 juta. Kalau tidak ada hewan-hewan itu, dengan menghargakan untuk itu. Oh, nggak ada sapi, nggak ada kambing, ya duit aja 1 juta. Dan bersedekah makanan dengan seharganya. Jadi sedekah beras 2% juta, berapa kintal itu. Kalau tidak mampu juga berpuasa dengan perhitungan 1 mud makanan seharinya. Piro. Dan 21 juta oleh pirang mud itu. 1 mud. Nah, itu orang laki-laki. Sekarang wala yajibu syai'un al mar'ati bal taksimu wa ulima min qawli bi mufsidi nusukin
anahu yabtulu biwatin wa ma'adzalika yajibu mudiyun fi fasadi. Tidak ada kewajiban apa-apa bagi pihak istrinya. Suaminya tok yang kena turun metong sembelih. Bahkan dosa saja. Dosa tapi orang dikoni belahan dosa. Ngelarangnya dosa padha ae. Larang wedok dosa kabeh tapi sing wedok dosa tok, sing larang ya dosa ya bayar unta. Dalam judulnya teko. Tidak apa ya? Iya tak ya. Bahkan dosa saja. Aku ya harus minggu. Acara Batal ibadah hajinya, sama-sama batalnya. Kalau tak WA terus Dan wajib mengkodoknya. pengira. Jadi wajib kodok juga. Selain batal, wajib kodok. Ini bedanya dengan ibadah lain. Kalau sunnah kan batal nggak wajib kodok. Jadi meskipun haji sunnah, haji wajib kodok. Terus terus haji ini terus. Orang batal terus lahir orang. Meskipun wis jima terus sampai selesai. Ngomongnya itu satu saya. Tidak ada kewajiban apa-apa bagi pihak istrinya, bahkan dosa saja. Dan juga batal hajinya dan wajib mengkodoknya. Aku jangan tahu yang itu bongkok. Kalau melalui sakit kalau tak bongkok. Ada ide kan ya? Kamu punya apa sih pendidikannya ini? Jangan tahu. Hal itu dapat diketahui dari perkataan dengan perbuatan yang merusak ibadah haji. Sesungguhnya ibadah hajinya batal karena jima. Sekalipun begitu, ia wajib melanjutkan ibadah hajinya yang rusak itu. Anggar orang sembahyang kan harus batal, leren ini enggak haji batal, aku kudu terus. Gua kodok mana mas, bayar itu mana, unta mana beli unta. Jadi makanya anak kaji marti itu mana? Karena wis nggak ngerti ilmune, wis batal terus harus diterusakan, padahal ibu itu turun hal terus udah selesaikan. Sudah sekarang kodoknya gimana? Wa kodoun fauron wa ingkan nusubuhu naflan yanahu wa ingkan waktu muasaan yadiku alaihi disuruh ibihi. Wajib segera mengkodoi, mengulangi yang batal itu walaupun amalan ibadah haji sunnah. Sebab waktu luang bisa terasa menjadi sempit karena harus mengerjakannya pada waktu itu juga. Kodok anggalannya makanya haji itu satu-satunya ibadah yang agamanya nggak bisa batal. Nggak bisa batal maksudnya nggak bisa batal kayak sholat loh. Sholat kan lagi rukuk batal terus leren itu enggak, meskipun batal terus sampai salam. Kodok pun fauran, lain kan nusun. Wa naflu min zalika yasiru bisuru ibi fardun ay wajibul itmami kal fardi bi khilafi ghairihi minan nafli. Amalan sunat ibadah haji mesti menjadi fardu dengan mengerjakannya, yakni wajib menyempurnakannya mesti haji seperti haji fardu. Lain halnya selain haji dari amalan sunnah yang boleh dibatalkan, sholat, puasa, batal kan batal, selesai terus no ini tidak ada haji bu batal, tapi kudu terus sholat orang lain. Mana kudu hati-hati. Kalau kudu bisa batal. Ya, dijaga jangan sampai kono waktu mana. Ya, pengantin lawas udah boleh. Tapi mah pelengkap.
Tatimatun yusanu li qasidi Makkah walil haji akadu ayatiya say'an minana amni yasuquhu min baladihi wa ila wa yastarihi minat tariqi thumma min Makkata thumma min Arafat thumma min Mina wa kunu saminan hasanan walajibu ila bin nazri. Nih, orang haji supaya kurban ini. Orang yang bermaksud ke Mekah, terutama untuk ibadah haji, disunatkan mengeluarkan hadiah sesuatu dari hewan yang dibawa dari kampungnya. Ya kalau orang sana ya orang Madinah mau ke Mekah bawa unta ya. Kalau tidak, kalau orang sini membeli saja dalam perjalanan. Seperti orang Indonesia beli saja di sana di pasar banyak kok. Di Mekah beli. Atau beli di Arafah atau beli di Mina kalau tidak sempat. Keadaan hewan yang gemuk itu lebih baik dan tidak. Nah, jadi beli untuk korban ya yang gemuk lah, yang apik. Jadi cuman aku tahu korban nang omah kok enggak nang omah ya nang omah nang kono siji itu loh. Kan Nabi nang waktu haji itu malah 100 unta nyembelih. Dan tidak wajib hadiah kecuali nazar. Ya, jadi apa jenis kurban itu tidak wajib memang ya, surah saja. Tapi kalau nazar ya wajib begini. Udah ya. Jadi nanti kalau haji eling-eling kudu sangu duit nggo kurban. Kambing paling-paling bisa 350 real. Jadi ada sangu selain untuk membeli oleh-oleh, juga sangu untuk membeli kambing. Firman Allah wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrahmu karena Allah. Firman-Nya lain, wal budina ja'alna lakum min sya'airillah, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar agama Allah. Jadi maksudnya unta untuk kurban, wal budina itu unta untuk kurban. Jadi memang kurban. Jadi jangan sampai nanti kalau haji tidak kurban di sana. Apalagi bolak-balik, jalan terus. Sekali-kali lah. Korbannya orang sing panitia karo bisa bayar korban. Pemerintah. Loh, itu kan jam. Oh, itu bayar jam. Dan luar karena haji tamato maka bayar jam itu lain. Ini yang sunnah itu loh. Sunnah. Jadi nanti sampai di sana selain bayar jam, beli lagi kambing 1 ekor untuk kurban itu. Sambel lagi. Jangan. Jadi sangu lah, sangu untuk kurban. Umpama ada uang, enggak ada mungkin enggak ada. Aku penasaran yang Bagusnya jana. Ya. Monggo. Jadi niati syiarnya agama Allah. Syiar agama Allah. Niati ini beli korban itu karena syiar min syairillah. Sunnah. Tidak ngomong wajib. Abu masa Anda? Cuman kan sebaik. Masa apa? Di sana Sunnah tapi kudu orang yang apa? Enggak, maksud saya daya kan ke Mekah kan suku. Maksudnya gini loh, ke Mekah itu seumur hidup sekali. Kalau korban di rumah kan bisa tiap tahun bisa. Sedang ke sana cuma sekali kok enggak korban lah. Kan rugi. Pengen lakukan sunnah korban sepisan tok seumur hidup, kan? Maksud saya.
Jadi makanya Rasulullah itu ketika haji itu nyembelih unta 100 ekor untuk kurban itu. 100 ekor unta. Nabi sendiri motong 60, nah kemudian sisanya kasihkan saja Ali 40. Terus kesel Nabi. Jadi ini yang saya katakan bahwa siapa yang mau naik haji nanti bawa uang, bebel, ya kan sekitar 3 juta, iya 600 350 kalau salah harganya. Kalau beli itu kalau bisa jalan-jalan ke mana ke tempat pemotongan itu murah di sana. Jadi nanti dengan rombongan, mari kita lihat orang yang beli korban, jalan ke sana terus beli di sana. Kan waktunya kan 4 hari, ada ayam tasyrik bisa ada 2 ya adhiyah ketika tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi bisa tapi ada kata sih uangnya kalau dibeli oleh-oleh ya nggak apa-apa. Beli oleh-oleh juga sunnah untuk hadiah acara rumah klinik bawa juga sunnah sama saja. Tapi kan ngasih aja kan bisa kapan-kapan kayak gitu. Kalau karena kapan kalau kesana lagi umroh kan nggak bisa korban umroh kan tidak waktu haji. Iya. Jadi kalau haji kan mana aku ditelepon ya. Loh, kataman Tazar. Umroh. Tapi tidak waktu musim haji. Nah, itu masalahnya. Itu yang sangat menyesal sekali kalau kita tidak potong korban. Awan nggak mau. Kali-kali apalagi yang sudah bolak-balik haji. Bolak-balik haji loh. Kali-kali korban. Muhimmatun, masalah penting tentang kurban, akikah, memburu hewan, menyembelih, nazar. Ini saya akan menjelaskan ini tentang kurban. Sekarang kurban. Yusanu muta'akidan li hurrin qadirin tadhiyatun bilibhin pilih fijal indoknin lahu sanatun au sakoto tinhu walau qabla tamamiha. Orang yang merdeka yang mampu sunnah muakkad berkurban dengan menyembelih biri-biri yang telah berumur 1 tahun atau sudah gugur giginya walaupun belum genap umur 1 tahun. Au sunniya ma'zin au baqarin lahuma sanatani au iblin lahu khamsusinin biniyati udhiyatin inda dzabhin au ta'inin. Atau kambing itu maksudnya kambing kacang itu. Atau kambing dan sapi yang berumur 2 tahun. Kalau kambing gibas umur 1 tahun, lalu kambing Jawa, kambing randu atau kambing Jawa, kambing dan sapi yang berumur 2 tahun. Atau unta umur 5 tahun. Kalau mau memotong unta umurnya 5 tahun. Dengan niat kurban ketika menyembelihnya atau ketika menentukannya. Mungkin menyembelih sendiri, mungkin titip sama orang kan. Nah ini isinya masa Nabi minad doi fa innahu jaiz. Dahu bil jal'i minad doi fa innahu jaiz. Berkurbanlah kamu dengan biri-biri umur 1 tahun. Sesungguhnya hal itu diperbolehkan. Sabda Nabi lagi, la tazbahu illa musinnatan illa
ayya suro alaikum fadbahu jaz'atan minad do'ni. Rawi Muslim. Janganlah kamu menyembelih melainkan kambing yang tua. Bila menjadi kesulitan bagi kamu, maka sembelihlah biri-biri umur 1 tahun atau kambing umur 2 tahun. 2 tahun sudah tua. Muslim. Jadi di sini namanya sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Wa ya afdalu minas sedekah. Ini daripada sedekah anggap apa maneh pas nang Mekah kono. Wa ya adapun berkurban itu afdal lebih afdal minas sedekah daripada bagi-bagi uang. Wa waktuha adapun waktunya udhiyah min irtifa'i samsil akhirin ila akhir ayami tasrik yazi'u subu'u baqarin au ibilin an wahidin. Berkurban itu lebih afdal daripada sedekah. Waktunya adalah setelah tinggi matahari sudah sholat Idul Adha sampai akhir hari tasrik, mencukupi sepertujuh sekarang banyak paham yang tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Pada ceramah nang YouTube lu, pokoknya satu saja, lebih baik satu kambingnya beli baik, tapi dia aslinya boleh 7 ekor 7 orang 1 ekor sapi, 7 orang 1 ekor unta gitu. Itu mazhab Syafi'i lah. Nah sing liyane ngomong yo wis mazhab Syafi'i ngomong para murah. Wala yujzi'u ajfa'u wa maqtu'atu ba'di dzambin au udunin upina fa in qala wa dzaka arjin wa aurin wa maradin bayinin. Ini yang tidak boleh untuk korban. Tidak boleh untuk korban, tidak cukup yang kurus kalau dagingnya disembelih. Sebagai apa nih balungnya. Dan yang putus sebagian ekor atau telinganya. Buntung. Buntutnya buntung. Atau telinganya tugel. Bilang siji. Cacat maksudnya. Susunya atau telinganya, susunya atau yang dikebiri. Jadi meskipun yang dikebiri gemuk itu tidak boleh karena cacat. Tidak ada kontrolnya. Yang dipotong walaupun sedikit sebab hilang sebagian dagingnya yang biasa dimakan, kecuali sejak lahirnya tidak berekor. Itu diperbolehkan. Kalau sejak lahir tidak bertelinga tidak boleh. Lahir tidak berekor boleh, tapi kalau tidak bertelinga tidak boleh. Tidak boleh yang pincang, yang matanya buta sebelah atau yang jelas sakit. Biarpun dari lahir telinga cacat lah. Kita mau berkorban yang tidak cacat. Itu kan ceritanya kan Qabil kalau Habil. Qabil itu petani, Habil itu peternak. Lah Qabil ketemu korban karena dia petani. Yukut pari-pari sini gabuk loh. Qabil yukut wedhus sing ganteng sing lemu sing seneng disenengi loh. Lah gue jadi kayak gue jadi orang apa dihadiahkan kepada Allah, ini kan hadiah untuk Allah. Walaupun Allah tidak menerima dagingnya, tapi menerima takwanya.
Jadi harus yang baik gitu. Makanya yang catat-catat lah boleh, yang catat ya nggak tangguh selamatan baik lah. Tapi kan sing catat gue mayoran ke panitia nih beli dingin dan rasa anu. Walaya duru saku udunin al kharquha wal mutamadu adamu idda. Hamil khilafan lima saqahu Ibnu Rif'ah. Tidak madorot yang pecah telinganya atau berlubang. Jadi ada telinga ketika lahir itu disuak tetep ngono. Biasanya kanggo tanda itu telinganya disobek. Jadi kok maling ngepang ngono, telingane ngepang ini. Itu tidak apa-apa. Menurut kaul muktamad tidak mencukupi berkurban dengan hewan yang bunting, yang hamil. Berbeda dengan pendapat yang disahkan oleh Syekh Ibnu Rif'ah. Jadi kalau binatangnya betina kemudian pas sedang hamil, ini khilaf pendapat, ada yang ngomong boleh dan tidak boleh. Dah. Seperti awal jaluha ujatan baina yazamu zibhuha wal zuzu ujatan baina khusu zibhuha watil ujya wajarat majruha bisarfi. Kalau orang nazar, gini, berkurban dengan hewan yang cacat atau kecil, enggak memenuhi syarat kan? Tapi nazarnya aku kurban iki sing sikile buntung, nazar. Atau katanya saya jadikan hewan ini untuk kurban, maka harus disembelihnya dan tidak mencukupi dari kurban sebab cacat atau kecil walaupun ditentukan menyembelihnya pada waktu musim kurban dan membagikannya seperti membagikan daging kurban sebab menepati atas nazarnya. Jadi itu hanya melaksanakan nazar, bukan melaksanakan kurban namanya, karena nazarnya memang apa nyembelih kurban sing pincang, tapi dia tidak dapat pahala kurban, dia dapat pahala nazar saja. Wa yahrumu uklu min udhiyatin aw hadin wajaba bi nadrin wa yajibu atas suku walau ala fakirin wahidin bisain nayian walau yasiron min al-mutatwi biha wal afdal al-mutasadduqu bi kullihi ila luqman yatabaraku bi ukriha wa antakuna minal kabiti wa la yakula fawqa salasin fatadu bi biha wa lahu it'amu aghniya la tamlikuhum. Ini cara-caranya makan daging kambing sekarang. Cara makan daging kurban. Haram turut memakan daging kurban atau hadiahnya yang wajib sebab nazar. Kalau niatnya kurban nazar, saya akan nazar kurban sapi. Maka dia tidak boleh ikut makan karena dia nazar. Wajib bukan sunnah. Sudah. Wajib disedekahkan daging kurban sunat dalam keadaan mentah walaupun sedikit kepada orang fakir. Jadi diserahkannya dibaginya itu dalam keadaan mentah. Yang afdol disedekahkan semuanya. Jadi yang paling baik yang sunnah, yang tidak nazar. Yang tidak nazar itu yang baik ya sedekahkan semua, tidak usah ngambil. Kecuali beberapa suapan untuk mengambil berkah dengan karena yang cukup sekilo 2 kilo rapopo, sapi siji kan di 2 kilo rapopo. Dan sebaiknya mengambil hatinya. Ya, jangan melebihi suapan. Dan afdolnya lagi bersedekah dengan kulitnya.
dijual oleh orang kaya itu. Jadi orang makan daging kurban itu memang boleh, malah ngambil berkahnya lah, ambil berkahnya sedikit makannya, terutama hatinya. Tetapi jangan walhasilnya wal akal kesudah ilalukoman. Atwa berunduk ya wa antakuna minal kabijir wa alla yakula foko salasin wa alla yakula foko salasin, jangan makan di atas 30-kan. Atwa saduku bijir dia dan apa kulitnya itu untuk sedekah, jangan dijual, sedekah. Walau itmu agnia, orang daging korban itu boleh dibagikan kepada orang kaya, nggak apa-apa. Jadi lain sama zakat. Kalau zakat itu memang untuk fakir miskin. Tapi kalau daging korban, orang kaya, tetangga-tetangga yang kaya dikasih, tidak apa-apa. La tamlikuhum, tidak dan kita. Wa yusanu ayat baharu dulu binafsihi wa ayat syadaha man wakala bihi wa kuriha limulidiha izalatu nahwi sa'in fi asri wilhijah wa yamitasik hatta yudhofiyah. Laki-laki, orang laki-laki yang akan korban disunahkan menyembelih sendiri. Kalau bisa boleh, boleh sapi, boleh kambing. Kayaknya lagi motong 60 ekor unta itu disembelih sendiri. Dan sunnah menyaksikan kurban itu kepada orang yang mewakilkan menyembelihnya. Kalau diwakilkan, ya sunnah melihat tuh yang motong kurban, yang punya sapi itu lihat potongnya. Orang yang bermaksud kurban makruh mencabut rambut, memotongnya pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik sehingga selesai berkurban. Jadi kalau sudah niat kurban itu jangan potong rambut, jangan potong kuku. Pada tanggal 10 Dzulhijjah itu jangan. Tapi kalau sebelumnya tidak apa-apa. 10, 11, 12, 13 sudah 4 hari. dan ya kuliah makruh kuliah dan dimakruhkan di muridnya orang yang menginginkan berkorban izalatun nabisaklin, memotong atau mencukur rambut bisa di Dzulhijjah, di asli Dzulhijjah dalam tanggal 10 Dzulhijjah dan ayam tasyrik dari 10, 11, 12, 13 4 hari hatta yudhofiyah sampai disembelih. Selesai berkurban, selesai kurbannya, kalau selesai kurban ya wis oleh motong. Pas dipotongnya tanggal 10 ya, tanggal 10 selesai lah. Kalau tidak dipotong-potong sampai tanggal 13 ya, tapi tanggal 13 tidak boleh potong-potong, makruh. Nah itu kurban sudah. Jadi kurban itu waktunya tertentu ketika bulan haji, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, kalau akikah lain lagi. Akikah Sri Aisyah radhiyallahu berkata, amarona Rasulullah SAW anna ukko al-gulami bisa teni mutaka fi ateni wa lijariyah bisa tin watul mubi. Rasulullah SAW dalam menyuruh kita berakikah bagi anak laki-laki 2 ekor kambing yang memadai, dan bagi
Yang bagi anak perempuan seekor kambing. Kalau punya uang, kalau punya nggak punya satu nggak apa-apa, laki-laki satu nggak apa-apa. Dulu Nabi ngakai Hasan ya satu, Husain satu. Baiknya dua. Bayun dabu liman talzamuhu nafaqatu far'ihi ayu akko anhu min watin ila buluhin waya kadokhiyatin wala yuksaru azmun ukrohi abu min nidaihim saya minat sedeki nayan. Orang yang berkewajiban memberi nafkah anaknya disunahkan mengakikahi anak itu dari sejak lahir sampai balik. Tapi balik batasnya. Dari lahir tanggal hari mana hari Rebo, ya Rebo terus tiap Rebo itu sunnah ngakikahi. Jadi bukan sekali. Bukan untuk dirinya, bukan saya dulu belum diakikahi, saya tak motong sendiri untuk saya, bukan gitu. Orang yang wajib memberi nafkah yang sunnah akikah. Saya ngakikahi anak saya lah. Kalau saya yang ngakikahi ya bapak saya itu. Orang yang berkewajiban sendiri. Ya PKI tapi ojo masih bakon. Artinya tidak begitu sunnahnya itu. Yang sunnah mengakikah itu anaknya itu. Yang wajib memberi nafkah itu yang mengakikahi. Orang yang berkewajiban. Wong tuane ora mampu nganti tua, tapi anaknya barang gede-gede pada mampu. Sing ngakikahi anaknya wong iki ora. Yang ngakikahi anaknya dewek lho kok. Betul ora ngakikahi bapaknya ngakikahi. Lah iya ngakikahi. Ya suka korban oleh anu lah. Itu ya biasa iyo. Ngakikahi. Iku syariate kaya ngono mau. Ya, jadi bukan orang ngakikahi awake dhewe ngono, bukan atau ngakikahi bapake, anake ngakikahi bapake. Yang diakikahi orang yang wajib diberi nafkah, itu anaknya toh. Anaknya, cucunya pun bagiannya bapaknya. Wedhus anakmu ya nggak bawa ya tetap sing ngakikahi ya anak akhirnya ngakikahi. Nah, ulangi, orang yang berkewajiban menafkah anaknya disunahkan menikahkan anak itu dari sejak lahir sampai balik. Agak itu sebenarnya saja. Saya kosong ya. Gemuk, sehat, selamat, sehat dan sebagainya. Dan sebaiknya jangan potong tulangnya untuk tafaul keselamatan anaknya. Jadi itu motong tulang itu tiap ruas jangan dipotong krak ngulung. Tafaul maksudnya men anaknya selamat atau tabrakan atau gelar pecah. Bersedekah dengan daging yang sudah dimasak lalu disedekahkan kepada orang fakir, miskin. Jadi kalau korban itu sunahnya dibagi mentah, kalau akikah sunahnya dibagi masak. Tapi tadi waktu motong-motong jangan dipotong anunya, tulangnya, tadi dipotong itu persendiannya. Kita persendiannya. 30. Iya, di 30. Nah, kemudian disedekahkan, artinya masih disedekah apa? Lebih baik daripada mengundang mereka datang ke rumah menerima akikah itu, dan lebih baik daripada sedekah daging mentah. Jadi
Lu dikirimno wong-wong lho. Jadi Ya durung disebarno sih terus kajian ya. dikirimno wong fakir. Bagi ngeten. Lebih baik daripada fotokopian wong fakir pada mangan hari gundu ngono. Bilang gitu. Umumnya kan lek gue ya, karo gawe marhabanan, kok didangi mangan lakekang. Tapi ku dikirim-kirimno lho. Wa ayuz bahasa bi awiladati wa yuzamiya fihi wa ilmata qablahu. Sunnah menyembelihnya pada hari ke-7 sejak dari kelahiran. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, berarti hari itu juga Ahad kan? Ahad. Sunat pula memberi nama pada hari tersebut walaupun anaknya mati sebelum hari itu. Enggak, hari ke-7 itu apa ya hari ke-7? Hari ke-7 tapi hari ke-7. Jadi lahirnya hari Senin. Kalau Senin gitu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya. Jadi Ahad. Jadi kalau lahirnya Senin, agak kayak Ahad. Kalau harinya Sabtu, agak kayak Jumat. Kan gitu hari itu. Terus sampai anaknya balik gitu masih sunnah. Tapi paling baik itu ketika tanggal hari ke-7. Hari ke-7. Kalau ada rezekinya, kalau udah punya. Iya, kalau rezekinya. Karena ini kan barang sunnah, kalau punya uang, kalau nggak ada uang ya nggak punya. Makanya kata Mbah Maimun Zubair, orang itu jangan sampai tidak memelihara kambing. Wong nek wis seneng gawe kambing wis nemen banget ini. Banget fakir. Aku ben dituri bapaknya gue. Wedhus, wong anake lahir kaki ora tuku. Aku wedhus bisa tak akeh nemen gue biyen tak tahun gelung. Bisa sampai 16. Nyata gue kawan anaknya anak kepitu. Ada gitu lanang-lanang kabeh. Loro-loro lah. Jadi sekarang sarankan kepada anak-anak kita itu pelihara kambing. Dititipno nang omah, beli dhewe, dititipno nang ndi nang omah apa nang tekel dititipno ae. Kelas 8. Oh kapan-kapan bisa. Ya apa? Maksudnya gitu, maksudnya jangan sampai nanti kalau anaknya lahir membuat duit mau naik bro. Tapi fotokopinya tak piro, 18. sudah jam berapa ini? Sampai iki. Ini apa ya nih? Terus dan sedikit lagi memberi nama anak sekarang. Bal yusanu tasmiyatu sekpin pada zaman nafkhiruhi wa afdul asma'i Abdullah wa Abdurrahman wala yukrahu ismu nabiyyin aw malakin bal ja'a bitasmiyah bi Muhammadin wa dhairu aliyatun. Bahkan disunahkan memberi nama anak walaupun keguguran. Anaknya gugur, tapi yang sudah sampai saat ditiupkan roh. Jadi sudah menginjak bulan ke-5. Kalau bulan ke-5 kan sudah ditiup roh. Maka yang paling afdol nama itu adalah Abdullah, Abdurrahman. Yang diambil dari nama Allah ditambah dengan kata Abdun. Ya. Abdul Khaliq, Abdul Jabbar, Abdullah. Tidak makruh dengan nama Nabi. Yaitu mereka namanya Jibril, Mikail, Israel, kalau Israel, Mikail akeh nama Mikail. Tapi sing nama Israel gak ono. Bahkan ada beberapa fadilah yang besar yang memberi nama Muhammad. Iku nang anu iku ya terus ngono terus. Jadi makanya wong
Dia anakku jadi Muhammad. Dia buat Muhammad sopo lho. Muhammad Ridho apa Muhammad sopo lah. Orang Muhammad sih. Ngarepe iku. Nabi bersabda dalam riwayat Ibnu Abbas, "Akhrajallahu ahla tauhid minan nari wa awwalu ma yahruju man wafaqo ismu isma nabiyyin." Tuh. Allah akan mengeluarkan ahli tauhid dari neraka sebab dahulu adalah orang yang namanya bersesuaian dengan nama Nabi itu. Sina apa Muhammad tuh nang neraka kalau Muhammad orang pantas betul ada surga. Tak semua nama Nabi Nabi Tisnu kon manu. Katanya Idza kana yaumul qiyamah nada munadin ala yakum manismuhu Muhammad falatul jannah karomatan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aduh manis sabda Nabi. Bila terjadi wahai berdirilah orang bernama Muhammad masuklah ke dalam surga karena kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana aku tuh oleh Muhammad anak itu Ahmad Muhammad itu nama-nama Nabi itu akeh. Ya. Kalau pakai namanya Allah dikasih Abdullah, Abdul Wahid, Abdul Qahar. Kalau Muhammad langsung Muhammad. Atau nama-nama Muhammad kan Al-Wafi, Safa, itu nama-nama. Namanya Rasulullah ada 225. Kalau Asmaul Husna ada 99. Wa yahrumu tasmiyah bimulkil muluk wa qadil qudot wa hakil hukam wa gaza ad-dun nabi wa jarullah wa taqi wa takanni bi abil qasim. Haram memberi nama dengan nama mulukul muluk, rajanya raja. Dengan namanya Allah itu raja itu. Qadil qudot, qadil ahmul hakimin, hakimul hukam, ya? Hakim semua hakim. Itu nama Allah itu. Demikian pula Abdul Nabi nggak boleh Abdul Nabi. Ada namanya Nabi atau Jarullah. Oh, Anza. Secara Qasim tidak boleh. Karena ini malam loh, minta tenang balik main. Abdul Qasim sebab Abdul Qasim Muhammad SAW. Kecuali bila sekonyong-konyong timbul dari ucapan masyarakat tanpa keinginan orang yang bersangkutan. Ya Abdul Qasim itu khusus untuk Rasulullah. Abdul Qasim. Rasulullah anak pertama namanya Qasim, jadi Abdul Qasim. Jadi kalau buat alam kuliah itu harus dengan anak pertama. Ya, cuma kami melakukan dana nih. Yang kelas itu memang pertama kalau tinggal di sekolah anak nomor 3, nomor 4. Kelas pertama kanggo dah. Ya Abdul Qasim. Rasulullah anak pertama Qasim, ini Abdul Qasim. Dia mau nggak lihat? Ya. Pokoknya sampean jalan. Itu sampean ikut tapi ada anak Abdul Qasim orang lain tapi lah ya kan jenab julukannya Abdul Qasim kan julukan kan Nabi. Nah Muhammad tak oleh. Iku Abdul Qasim belar. Maksudnya Abdul Qasim itu bapak Qasim. Bapak Qasim lho. Kono apa bapak Qasim kan dudu. Pon ngarani wong jenenge Abdul Qasim. Kanjeng Nabi ku Muhammad jenenge. Gelare Abdul Qasim. Alam kunyah jenenge alam kunyah. Kalau buat ala mereka orang oleh tapi ismune oleh di go isine. Ismune oleh, ismu kan niru ismune lho. Ini niru gelar sing ora oleh gelar. Kayak gini ya. Kayak bapakne Qasim. Lah kenapa bapakne Qasim? Mungkin lebih lahir kok jadi bapakne Qasim.
Abul Qasim mana bapaknya Qasim. Bapaknya Qasim ya Muhammad itu bapaknya Qasim. Nek Muhammad Jawali itu bapaknya Qasim itu kok dulu bapaknya Qasim. Ya, pokoknya gitu aja lah. Pokoknya hanya alam kunyah sakani alam kunyah itu satu yang tidak boleh dipakai haram. Abul Qasim. Wasun Wah, aku ingati dapat obidotan. Ini sekarang digunting-gunting loh. Wa sunnah dan sunnah mencukur rambut anak bayi walaupun perempuan pada hari ke-7. Terus siapakan dan bersedekah emas atau perak dengan seberat rambutnya. Jadi maksudnya dicukur, digundul, itu apa ditimbang. Oh bilang gram G. Terus tuku emas, sedekah seberat rambut, no. Nggak terus dibuang tok. Per dicukur ditimbang. Timbang terus tuku emas seberat tuh. Untuk sedekah. Seharga emas apa emasnya yang disedekahkan? Seharga emas, Mbak, uangnya ya. Emas, jadi pokoknya beli emas dulu ya. Beli emas seberat apa? Rambut. Nah, sedekahnya terserah apa mau diberikan emasnya atau emasnya dijual dulu apa disedekahkan diganti uang ya. Hasilnya emas kan terlalu kecil ya. Kan paling-paling kan 1,5 gram ya, 1,5 gram. Tapi 1,5 gram kan harganya 750.000 sekarang. Tak gratis. 1,5 juta. Tapi dia dibagi 1,5 gram ya uang 1 juta ya. Jadi kok diuangkan. Jadi sedekah seharga emas seberat rambut. Wa ayu azina diazani wa yaqra'u surat al-ikhlas wa ayata ini juga wa dzurriyyatan min kita ini bamir walau fi zakari fi uzunihi al-yumna wa yuqama fil yusra aqbal wal sunah diazani telinga kanan dan diikomati telinga kiri. Nabi bersabda, "Man wulida lahu mauludun fa adzana fi ummihi al-usibyan." Itu hadis. Barang siapa yang mempunyai anak yang baru lahir lalu mengazani telinga kanannya dan mengomati telinga kirinya, maka ia tidak akan diganggu setan. Sing jenenge umusibyan. Pengikut jin. Lalu dibacakan surat Al-Ikhlas dari azan dicelok dulu qul huwallahu ahad dan ayat inni wa idza bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim dengan taknis dhamir walaupun namanya laki-laki. Jadi itu ayat Quran itu. Inni wa idza bika dzurriyyataha minasyaitonir rajim ayat apa? Nabi Siti Maryam ya. Lalu dibacakan ayat itu. Bayi laki-laki diazani pada telinga kanannya dan diikomati telinga kirinya menurut Syekh Rabi. Sesungguhnya disunahkan pula membacakan surat Inna anzalnahu pada telinga kanan bayi. Barang siapa yang dibacakan demikian tidak akan berbuat zina seumur hidup. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ya. Kama adraka man qadr itu yang dibacakan juga. Wes baru dua anak lebih ngaji saya dua anak mana ya. Barang wis rampung ngaji. Wis rampung lebih ngaji. Inna anzalnahu barang siapa yang dibacakan demikian tidak akan berbuat zina seumur hidupnya. Dah, wa ayah nikahu rajulun famra'atun min ahli khairi bitamarin
syaraba khuluwin lam tamussuhu naru hina yulati. Laki-laki atau perempuan yang ahli kebaikan disunahkan memamahkan kurma atau manisan. Jadi goreng Pak Kiai. Pak Kiai teknik, Pak Kiai teknik. Teknik itu mau. Atau manisan, kalau ada kurma manisan, umpamanya madu yang tidak terkena api. Jadi manisan yang belum terkena api ya madu itu. Itu manisan niku sing di toko itu gitu. Kalau itu manisan itu kena api, tidak terkena api untuk disuapkan kepada bayi yang sudah dilahirkan. Teknik ini teknik. Jadi ini sono Pak Kiai dia untuk jalur teknik bawa kamar tunggu. Tuh. Bacaan bagi wanita yang akan melahirkan nih. Orang lahir kabel, belajar. Wa yuqra'u indaha wa ya tatluqu ayatul kursi wa inna rabbakumullah al-ayah wal mu'awwidhani wal iksal min du'ail qurabi. Sunat dibacakan dekat wanita yang sedang merasakan sakit mau melahirkan, yaitu membaca ayat kursi, inna rabbakumullah dan seterusnya, surat Mu'awwidhatain, Falaq dan Nas, dan memperbanyak doa kesusahan seperti la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca ini. Nah, pinggirnya masih ngapain melahirkan. Apabila ada wanita yang susah melahirkan, tulislah pada wadah yang baru. Ukhruj ayyuhal waladu ukhruj ayyuhal waladu min batnin daikatin ila sa'ati dunya. Ukhruj biqudratillahi allati ja'alaka fi qararin makin ila qadrin ma'lum. Law anzala al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an musliman min khasyatillah. Hadil abdullah min nabi la'allahu mutafakkarun. Wallahu la ilaha illa huwa al-qayyum. Oke, subhanallah. Wallahu khairul barakatusah. Bisa berlaku bersama Allah wa huwa al-hakim wa al-rahim wa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi ini apabila ada wanita yang susah melahirkan, tuliskan itu dalam wadah yang baru. Oh ya, saya tadi. Wadah itu diberi air lalu diminumkan dan diusapkan ke mukanya. Qala syekhuna amma qira'atu suratul an'am ila rabbin wal ayabisin illa fi kitabim mubin yawma yu'aqib al-mawdu fa min mubtadi'atil awam bisin pada hari mengakikahkan anak yang dilahirkan itu adalah sebagian bid'ah orang-orang awam yang bodoh. Sebenarnya dari itu dilarang dan dicegah sedapat mungkin. Ini tidak usum begini kan. Dan dari ini beberapa tentang ada yang parpun ini biar untuk kali. Dan ada yang tanya. Kita tutup Al-Fatihah. Alhamdulillah masyarakat rajim. Terima kasih. Iya, Bagaimana alaihim wal maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al-ahwal wal afat.
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبلغنا بها من فتركنا من النار وتبلغنا الشفاعة من جميع مراتب العباد والمال. Amin. وبرنا بالقي والله بل وقبلنا Silang pertanyaan itu. اللهم أولنا على سكرات الموت وأن نجعل من النار والأقل والحساب اللهم ونرجعنا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وكل عظيم اللهم اجعلنا إياهم في كرمك وأمانك وإيادك جرك من شر كل شيء مريد وجبر عن الباقي ومن شر كل شيء نذير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأقنا بالتقوى والاستقامة وإذا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين إن عذابها كان غراما إنها ساءت قوما ربنا سلام وفي الأمن وغير النار وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم والحمد لله من الفاتحة. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parang. Apa bentar? Assalamualaikum. Atur nuhun yai pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.